Kupu-kupu merupakan hewan yang dapat dengan mudah kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Bersama Hello World, kita akan menjelajahi metamorfosis sempurna yang dialami oleh kupu-kupu. Pertama-tama, kupu-kupu akan meletakkan telur-telurnya di atas dedaunan. Kupu-kupu bisa menghasilkan hingga 30 butir telur dalam satu waktu dan membutuhkan waktu 3-5 hari untuk menetas. Kemudian, telur-telur tersebut akan menetas menjadi seekor ulat. Tahap ini dalam metamorfosis disebut juga sebagai tahap larva. Selain sering berganti kulit untuk melindungi diri, ulat menghabiskan seumur hidupnya untuk memakan dedaunan. Setelah memakan dedaunan dan memiliki cadangan makanan yang cukup, ulat mulai membuat cangkang kepompong dari daun yang dililitkan pada tubuhnya. Fase ini akan berlangsung sekitar 12 hari sebelum pada akhirnya tahap daur ulang kupu-kupu selanjutnya terjadi. Fase inilah yang dalam metamorfosis kupu-kupu sering disebut sebagai pupa atau kepompong. Setelah kurang lebih 12 hari hingga 14 hari, pupa atau kepompong secara perlahan-lahan akan menetas dan menjadi seekor kupu-kupu yang amat cantik. Setelah menetas, kupu-kupu membutuhkan waktu untuk perlahan-lahan mengembangkan sayapnya secara sempurna sebelum ia dapat terbang bebas di udara. Kita telah menyelesaikan penjelajahan pada metamorfosis sempurna yang dialami oleh kupu-kupu. Jika diurutkan, tahap-tahap metamorfosis sempurna pada kupu-kupu yakni yang pertama, telur, kemudian yang kedua yakni tahap larva atau ulat, lalu tahap ketiga yakni pupa atau yang kita sebut sebagai kepompong, dan tahap terakhir yakni kupu-kupu sempurna. Itulah tahapan metamorfosis sempurna yang dialami kupu-kupu. Katak adalah hewan amfibi yang hidup di dua alam, yakni di air dan di darat. Mereka menggunakan kulitnya yang lembab untuk membantunya bernafas. Katak juga memiliki 4 kaki pendek yang memungkinkan mereka untuk melompat lebih jauh. Mereka juga memiliki mata yang besar dan menonjol guna melihat dengan baik di malam hari. Bersama Hello World, kita akan menjelajahi dunia ajaib tentang metamorfosis sempurna pada katak. Pertama-tama, katak akan bertelur dalam jumlah yang sangat banyak di dalam air, di mana telur tersebut satu persatu akan menetas menjadi seekor berudu atau kecebong. Berudu hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Kemudian, berudu bertumbuh menjadi seekor berudu berkaki, dilanjutkan dengan bertumbuhnya sepasang kaki depan dan ekornya yang memendek, membawa berudu ke tahap katak berekor atau katak muda. Kian lama, ekor pada katak tersebut akan memendek dan hilang, sehingga katak telah memasuki pada tahap katak dewasa. Peralihan dari fase katak muda menuju katak dewasa, organ paru-paru yang dimiliki oleh katak telah berkembang dengan sempurna. Dengan begitu, katak dewasa mulai dapat menjelajahi daratan untuk bertahan hidup. Jika diurutkan kembali, tahap-tahap metamorfosis sempurna yang dialami oleh katak dimulai dari yang pertama, telur, kemudian berudu, selanjutnya berudu berkaki, lalu katak berekor atau katak muda, dan yang terakhir yakni tahap katak dewasa. Itulah metamorfosis sempurna yang dialami oleh katak. Kembali bersama Hello World, kita akan menjelajahi betapa menakjubkannya metamorfosis tidak sempurna yang dialami oleh belalang. Belalang merupakan serangga yang bernafas menggunakan trakea. Trakea pada belalang memiliki fungsi yang hampir mirip seperti paru-paru pada manusia.
Belalang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna dengan melalui 3 tahap. Yang pertama, belalang berkembang biak dengan cara bertelur. Ia dapat menghasilkan 10 hingga 300 butir telur dalam satu waktu. Kemudian, memasuki tahap kedua, perlahan-lahan telur tersebut akan menetas menjadi seekor belalang muda atau dalam metamorfosis tidak sempurna ini kita sebut sebagai nimfa atau belalang muda. Pada tahap kedua yakni nimfa atau belalang muda ini, belalang belum memiliki sayap dan masih memerlukan proses untuk penyempurnaan tubuh menuju belalang dewasa. Selanjutnya, ciri belalang memasuki fase imago atau belalang dewasa, yakni di mana sayapnya telah tumbuh sempurna dan juga warna tubuhnya berubah menjadi kekuningan atau kecoklatan serta lebih gelap. Ini merupakan fase puncak dari siklus hidup atau metamorfosis tidak sempurna yang dialami oleh belalang. Jika diurutkan, maka tahap-tahap metamorfosis tidak sempurna yang dialami oleh belalang yakni tahap pertama telur, kemudian nimfa atau belalang muda, kemudian tahap yang terakhir yakni imago atau belalang dewasa. Demikianlah tahap metamorfosis tidak sempurna yang dialami oleh belalang. Bersama Hollow World, kita akan menjelajahi metamorfosis tidak sempurna yang dialami oleh kecoa. Kecoa merupakan serangga yang banyak kita temui di tempat-tempat yang sedikit kotor. Tahap metamorfosis tidak sempurna kecoa yang pertama yakni kecoa betina akan menghasilkan telur. Ia akan bertelur dari 16 hingga 40 butir dalam satu waktu. Kemudian, telur tersebut membutuhkan waktu 24 hingga 38 hari untuk dapat menetas secara sempurna. Telur tersebut akan menetas menjadi seekor bayi kecoa atau kecoa muda yang pada proses metamorfosis tidak sempurna ini kita sebut sebagai nimfa atau kecoa muda. Nimfa atau kecoa muda memiliki perbedaan dengan kecoa dewasa, di mana ia belum memiliki sayap dan sedang melakukan proses penyempurnaan pada organ tubuhnya. Setelah bertumbuh dan perkembangan organnya sempurna, kecoa muda atau nimfa memasuki tahap kecoa dewasa, atau yang sering kita sebut sebagai imago. Kecoa dewasa atau imago hidup di habitat atau lingkungan hidup daratan yang memiliki kadar kelembaban udara yang cenderung rendah. Pada tahap ini, kecoa sudah mencapai pada puncak dari tahap metamorfosis tidak sempurnanya. Sehingga, tahapan-tahapan metamorfosis tidak sempurna yang dialami oleh kecoa jika diurutkan adalah yang pertama, telur. Kemudian yang kedua, nimfa atau kecoa muda. Kemudian dilanjutkan dengan tahap terakhir yakni kecoa dewasa atau imago. Demikianlah metamorfosis tidak sempurna yang dialami oleh kecoa. Kita telah menyelesaikan penjelajahan kita bersama pada hari ini di Hollow World mengenai siklus hidup hewan dan membahas mengenai metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yang dialami oleh hewan-hewan. Kalian juga dapat mempelajarinya lagi di rumah bersama dengan Hollow Website. Sampai jumpa kembali. Selamat belajar.